Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
ajaib Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Biarlah pujian dan penyembahan kami merupakan tahta bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatu. Tuhan, kami mohon nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan terlebih lagi bagi dua insan yang Kau kasih, Freddy Chandra Setiawan dengan Arvini Desinta. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Dan Tuhan bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan juga satu kerinduan kami, pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan pemberkatan nikah ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita akan naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Saja mempelai berdua dan kita semua yang hadir saat ini, mari kita bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini, Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini merupakan hari yang bahagia, khususnya bagi mempelai berdua Freddy Chandra Setiawan dengan Arvini Desinta. Ya, ini panggilan akrabnya Freddy atau Chandra.
Chandra dan Arvini. Chandra dan Arvini, hari ini kamu bahagia atau stres? Oh, bahagia ya stres. Bahagia karena apa yang sudah dinantikan sekian lama, ya sudah dipersiapkan, stresnya ini jalannya bagaimana ya. Sekarang jangan mikir yang mana-mana, tapi fokus kepada Tuhan. Ya. Nah, Chandra dan Arvini. Ketika kalian sudah kenalan, lalu kalian masuk dan masa pacaran. Nah, ini masa-masa yang penting. Apakah Chandra berdoa? Ketika masa pacaran itu berdoa, Tuhan, apakah Arvini ini adalah tulang rusukku? Dan demikian juga Arvini, apakah engkau berdoa juga saat kau pacaran dengan Chandra? Tuhan, apakah Chandra ini pendamping hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, jadi kalau Anda berdua ini sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin. Tuhan itu mendengar doamu. Dan Tuhan menjawab doamu, orang yang ada di sampingmu itu jawaban doa pemberian Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu kalau memberikan pasti yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah salah memberikan. Dan ini yang akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga. Nanti ketika engkau menjalani rumah tangga, kalian akan menghadapi berbagai tantangan masalah dan juga ada hal-hal yang kamu tidak harapkan dari diri pasanganmu, tetapi itu ada dalam diri pasanganmu. Tapi karena sudah berdoa, yakin Tuhan, aku sudah berdoa, saya percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Nah, itu yang membuat rumah tanggamu akan tetap kokoh dan percaya pasanganmu itu pemberian Tuhan yang terbaik, sehingga membuat kalian berdua juga nggak mau usah mikir cari yang lain, itu bikin susah itu. Lalu demikian juga Anda berdua saat ini saya ajak, tadi tanyai, Anda bahagia atau stres? Wah ya bahagia ya stres. Ya sekarang yang penting, fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bersungguh hati, orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, maka mendapatkan upahnya. Dan Tuhan sendiri berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya dan kekuatannya, anugerahnya. Maka saat ini saya ajak Anda berdua fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Demikian juga kedua orang tua, saya percaya orang tua cinta anak-anak, ketika anak-anaknya sudah mulai dewasa, tentu berdoa juga. Tuhan kasih anak saya jodoh. Dan biarlah hari ini dengan iman, dengan percaya, Tuhan memberikan mantu yang baik. Sudah kita semua yang hadir di tempat ini, kita tidak lepas hidup dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Baik saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita semua tinggal dalam sebuah rumah tangga. Nah, Anda saat ini bahagia atau tidak bahagia? Tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga. Mungkin tidak punya uang bisa susah. Sakit bisa susah. Tapi yang paling membuat stres adalah kalau masalah rumah tangga. Rumah tangga kalau sampai tidak dibangun dengan baik, tidak ada kerukunan, tapi yang terjadi banyak keributan, saudara sekalian, itu benar-benar buat stres. Itu potensi-potensi seisi rumah itu tidak berkembang. Suami istri kalau tidak ada kerukunan, tapi adanya sering salah paham, cekcok, bertengkar, hati itu tidak damai. Kerja pun tidak bisa maksimal. Tapi kalau rumah tangga itu dibangun dengan baik, potensi di dalam isi rumah akan berkembang. Perhatikan juga, anak-anak juga demikian. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun harmonis, jiwanya tenang, penuh sukacita, belajarnya pasti baik, saudara. Beda rumah tangga orang tuanya bertengkar, terus setiap hari dengar papa mamahnya bertengkar. Wah, mungkin ada kekerasan juga. Lalu bentak-bentak, itu enggak buat nyaman. Jadi tidak bisa juga bekerja dengan baik ataupun belajar dengan baik. Penting, saudara ya, rumah tangga ini, maka Tuhan kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yang pertama dia lakukan bukannya menyembuhkan orang sakit, bukan ngusir setan, bukan bangkitkan orang mati.
Itu kan perkara-perkara yang hebat. Tapi yang pertama dia lakukan mujizat di sebuah pernikahan. Artinya saudara, pernikahan itu sangat penting. Karena itu yang menurunkan generasi berikutnya seperti apa generasi yang akan datang. Kalau rumah tangga yang amburadul, maka generasi yang diturunkan pasti juga tidak maksimal. Anda berdua ingin hidupmu diberkati Tuhan? Ya mesti saudara, kembali kepada kehendak rencana Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang memberi petunjuk. Kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, kita mengikuti pimpinan Tuhan, ya pasti kita bahagia. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, apalagi sampai pisah, sampai cerai, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak taat firman Tuhan, tidak bertanggung jawab. Kalau cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti mengasihi keluarga. Pasti jadi pasangan yang setia, pasangan yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita ingin bahagia, mesti kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan pimpin. Maka ketika kita bangun rumah tangga, sejalan dengan kehendak rencana Tuhan, saya percaya kita akan diberkati dan bahagia. Maka dari gereja, rindu setiap pernikahan yang diberkati sungguh-sungguh bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca dan direnungkan dan dilakukan. Dibaca, waktu dibaca paling baik adalah diperkatakan. Karena Tuhan pernah berfirman, Tuhan pernah memberikan pesan kepada Yosua ketika Yosua dipilih untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel. Jangan lupa kau memperkatakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati seperti apa yang Tuhan perintahkan. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ini kuncinya kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung. Baik hidup kita secara pribadi, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dalam segala sesuatunya. Nomor satu pertama adalah, jangan lupa perkatakan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan bersuara sampai telingamu mendengar. Karena Tuhan berkata, firman-Ku tak akan kembali dengan sia-sia. Jadi pada waktu kita melepaskan sabda firman Tuhan dengan iman, dengan percaya, dan kita minta pengurapan Tuhan, Roh Kudus, maka firman itu akan menjadi kekuatan Allah yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Lalu renungkan firman Tuhan. Setelah dibaca, telinga mendengar, renungkan. Diresapi, dihidupi. Maka firman Tuhan ini, firman Tuhan berkata, akan menjadi mata air yang memancar, menjadi aliran-aliran yang mendatangkan kehidupan. Dan ketika kita melakukan, maka kuasa Tuhan bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka Allah turut bekerja. Kalau Allah yang backup, kalau Allah yang menyertai, siapa sih yang mau menjadi penghalang? Kalau Allah yang turut bekerja, Allah yang buka jalan, siapa yang menutup, saudara sekalian? Maka nomor satu, mesti bangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah, apa yang Tuhan perintahkan? Silakan dibuka di kertas ini yang sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28. Ayat yang pertama demikian. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan dengan melakukannya dengan setia, segala apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam hidupmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, kalau kita berjalan sesuai firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dari mana dengar firman Tuhan?
Ya seperti tadi, dibaca sampai telinga kita mendengar. Karena firman Tuhan juga menyatakan dirinya melalui Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dari firman Tuhan ini Tuhan menyatakan dirinya. Pada mulanya sebelum segala sesuatu ada. Firman itu sudah ada. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Alkitab itu firman Tuhan. Dan Tuhan ini mengungkapkan keberadaannya dalam firman-Nya. Secara tertulis artinya yang kalau tertulis itu tidak bisa dihapus. Kalau saya ngomong gini bisa hilang. Tapi yang tertulis itu tertanam, saudara. Itu dan Tuhan berkata, dunia akan lenyap. Firman-Ku satu titik pun tidak akan lenyap. Dan Tuhan akan menggenapi semua apa yang difirmankan. Jadi sebenarnya dunia ini, saudara, dari mulai diciptakan sampai akhir zaman, gak lepas dari Alkitab. Semua sudah tertulis dari awal sampai pada akhir. Termasuk hidup kita sebenarnya sudah tertulis. Tuhan memberikan petunjuk bagaimana kita hidup. Kalau kita hidup sesuai bagaimana Tuhan, maka kita akan mewarisi apa yang menjadi rencana Tuhan yang kekal. Bukan sekedar di dunia ini yang sementara, tapi kekal. Dengar, lakukan, maka diberkati engkau di kota maupun di ladang. Artinya di mana saja engkau bekerja. Tuhan menyertai, Tuhan membuat engkau jadi berkat. Mesti gitu saudara, ya. Di mana saja. Kita mesti harus jadi berkat. Yusuf, saudara sekalian, tidak bisa belajar. Maka Alkitab ini memberi petunjuk. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu orang-orang yang benar-benar mengikuti kehendak Tuhan, itu hidupnya seperti apa? Lalu orang yang dengar firman Tuhan, orang yang mendengar perintah Tuhan tapi tidak melakukannya, itu akibatnya seperti apa? Itu jelas. Dan itu akan terjadi sepanjang masa. Jadi kalau saudara melihat ada orang yang diberkati, dalam arti diberkati, benar-benar diberkati. Lalu dia bahagia, dia menikmati berkat itu. Dan bukan hanya sampai di dunia, sampai di kekekalan. Itu hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam firman-Nya, saudara. Banyak orang yang sukses. Orang yang mencapai kekayaan yang begitu besar. Tapi hanya sampai di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan pernah berkata, sekalipun kau memperoleh seisi dunia, tapi jikalau hari ini nyawamu kau ambil, untuk siapa itu semua? Dan ternyata benar. Kalau meninggal ya tidak bawa apa-apa. Kalau sudah baca kisah hidup Onassis apa ya, raja kapal, itu adalah orang kaya pada zamannya, salah satu orang kaya sukses. Kalau dibaca ngeres, dia akhirnya mati dalam kesepian dan kemudian keturunannya mati semua. Gak ada, saudara. Tapi kalau kita baca Alkitab, Yusuf, dia cinta Tuhan, diiri saudaranya, dijual, jadi budak, dia jadi berkat di rumahnya Potifar. Ketika jadi narapidana, jadi berkat di tempat di mana dia penjara. Jadi pribadi Yusuf ini di mana saja dia jadi berkat. Waktu dia jadi budak, dia jadi berkat. Waktu jadi narapidana jadi berkat. Waktu dia jadi menteri, ya jadi berkat. Nah, banyak toh saudara ya, waktu belum jaya, wah masih hidupnya jujur, baik, begitu kaya, lebih sadis, kejam, keri saudara ya. Kalau orang sudah berubah, kalau awalnya cinta Tuhan berubah cinta harta, itu kejam, berubah. Cinta Tuhan makin mengasihi orang, makin taat pada firman Tuhan, makin menjadi berkat. Cinta uang makin jahat, makin sadis, makin kejam. Beda. Karena tuannya beda. Kalau tuan kita adalah Allah, beda. Kalau tuannya harta seperti itu. Maka rumah tanggamu mau di mana? Siapa yang akan memimpin hidupmu? Kalau harta itu yang memimpin, itulah yang banyak TikTok bertengkar gara-gara duit. Bertengkar, ya
Ya memang kita suami istri kan pernah ya, jujur-jujur semua kan pernah, gara-gara duit padu. Nah, kalau sampai berkepanjangan, nah itu tuannya uang. Tapi kalau sekedar terjadi perselisihan, nah bertengkar sesaat, setelah itu sudah selesai ya, itu betul. Tapi kalau tuannya uang, sudah suami istri itu bisa bertengkar berlarut-larut, berkepanjangan, dan bisa sampai akhirnya ke meja pengadilan, alias mau bubar. Jadi mempelai berdua, kepada siapa engkau akan ya menjadikan pusat hidupmu itu siapa? Uang atau manusia atau Tuhan? Nah, silakan dibuka pita yang merah dari bawah. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Suatu hari Tuhan Yesus ditanyai orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang yang belajar agama. Mereka sengaja bertanya kepada Tuhan, dari hukum-hukum yang Allah berikan ada 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Orang itu kan suka gitu. Ya Tuhan Yesus ditanya juga, ini pertanyaan yang menjebak saudara sekalian. Memang maksudnya tidak baik. Tuhan, mana yang paling penting? Kalau Tuhan menyebut salah satu, berarti yang lain kurang penting kan? Nah, sudah, tetapi Tuhan menjawabnya apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Wah, saya senang dengan ayat ini saudara. Ini sebenarnya dasar dalam hidup kita. Tuhan berkata pada kedua hukum inilah. Yang pertama dan yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang menjadi patokan dalam hidup kita. Yang menjadi prinsip, menjadi dasar hidup kita. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan dulu. Hubungan akan menentukan, kualitas hubungan akan menentukan kualitas kehidupan. Kalau hubungannya baik, maka kehidupannya baik. Kalau hubungan suami istri itu baik, maka kualitas pernikahannya pasti baik. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu baik atau tidak, itu menentukan kualitas kehidupan rohanimu. Itu akan menentukan kualitas ibadahmu, ketaatanmu, percayamu pada Tuhan. Nomor satu, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Segenap itu persamaannya apa? Segenap. Persamaannya apa? Seluruh. Sepenuhnya. Seutuhnya. Semuanya. Segenap. Hati. Nah, ini nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Sikap hati kita kalau ke gereja bagaimana? Sungguh-sungguh kita ke gereja itu untuk beribadah. Ya. Istri saya yang mimpin ibadah youth, dipusingkan saudara. Anak-anak youth rame ibadah. Tapi ada yang nakal. Bukan ibadah, pacaran. Ya saudara, mereka datang, ya lalu duduk bersama, orang dengarkan firman Tuhan, gandengan, cekelan-cekelan, semacam-macam itu. Ada lagi cari tempat yang gelap-gelap, mereka dicari di tempat-tempat itu, wah ternyata saya cerita, waduh, itu godaan dunia. Nah, saya katakan, jangan cuma dihimbau, kalau ke depan dipanggil, terutama yang perempuan diajari. Kamu itu digudukan, kamu kecil. Nanti begitu kamu sudah diapa-apain, ditinggal kamu jadi sampah. Oh. Seperti itu saudara. Maka mengasihi Tuhan, itu nomor satu seperti apa? Sikap hati kita kepada Tuhan. Maka tadi saya buka di dalam Mazmur 112.
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, memiliki sikap hati takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dia sadar Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Sehingga apapun yang aku lakukan Tuhan tahu, jadi dia hati-hati. Aku tidak boleh lakukan ini, memang orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu. Aku berzina, aku selingkuh, memang seisi rumahku tidak tahu tapi Tuhan tahu. Aku mau korupsi mungkin orang lain tidak ngerti tapi Tuhan tahu. Nah, orang yang takut akan Tuhan dia menjauhi dosa. Maka berbahagia. Yang tidak membuat bahagia itu ketika orang jatuh dalam dosa. Sudah. Kalau dia berkubang dalam dosa, dia menikmati daging sementara. Nanti setelah itu penderitaan yang sangat amat. Penyesalannya berkepanjangan. Tapi sudah terlanjur. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Mereka melakukan, dapat, menikmati. Nah, ini kan beberapa yang ditangkap ini, saudara yang kan menikmati dulu. Sekarang dikejar-kejar, stres, tidak bisa tidur itu. Apalagi ini sudah hukumannya jatuhi hukuman mati, 20 tahun, bayangannya gimana. Tidak bisa nikmati. Lalu mikir saudara ya, bukan dirinya saja, keturunanku piye. Keturunanku gimana? Wah, kayak tuh anak situ toh. Nama jelek saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Maka nomor satu itu hubungan kita dengan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Yang kesukaannya firman Tuhan. Yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya ajak mempelai berdua. Nomor satu dalam hidupmu. Bangun rumah tangga. Jadikan Tuhan pusat hidupmu. Jadikan Tuhan nomor satu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Dan firman Tuhan juga mengajar kepada kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Maka Tuhan akan menyertai segala sesuatu yang kita kerjakan. Bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Lalu yang kedua, itu menentukan suasana hidup rumah tanggamu di dunia ini. Mau seperti apa rumah tangga kita? Kita semua yang tinggal sudah menikah, ya seperti apa rumah tanggamu? Suasananya bagaimana? Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Sesama kita adalah semua orang. Yang terutama adalah seisi rumah kita sendiri. Kalau pertama tadi, kalau suami, seorang laki-laki, seorang suami, dia benar-benar mengasihi Tuhan, pasti dia juga mengasihi istri dan anaknya. Jadi kalau Chandra kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk keluargamu. Kau akan menjadi suami yang bertanggung jawab. Kau akan melindungi, kau akan berjaga, kau akan berusaha membahagiakan seisi rumahmu. Lalu kalau kau kerja, kau jadi orang yang jujur. Sama Devina. Kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Kau akan berjuang untuk kebahagiaan seisi rumahmu. Kau akan berusaha rajin mengatur rumah tangga, supaya rumah tanggaku nyaman, supaya seisi rumah seneng. Kalau kerja juga jadi orang yang jujur. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan. Lalu hubungan suami istri mesti diwujudkan. Tidak hanya sekedar I love you, ini, aku tresno kamu. Tapi kalau gak ada sesuatu yang kita lakukan, yaitu gombal. Allah dikatakan Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Allah sendiri berkata, aku adalah Allah yang mengasihi, aku Allah yang panjang sabar dan murah hati. Allah buktikan. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, upah dosa ada kematian dan masuk neraka, tapi kasih Allah memberikan keselamatan. Dia bayar dosa kita dengan, dia datang ke dalam dunia, dia menjadi sama dengan manusia, dia menebus dosa kita dengan apa? Darah dan nyawanya. Kita dibeli, kita dibayar, supaya kita menjadi miliknya, menjadi umatnya, menjadi anaknya. Dan kita menjadi ahli waris daripada janji-janji Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu karena kasih Allah, karena Allah itu kasih.
Jadi bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan itu kasih dan mengasihi kita. Dan Tuhan buktikan kasih-Nya. Kalau pakai otak kita susah untuk bisa ngerti. Tuhan kok mau jadi manusia? Kok mau disalibkan dan sebagainya? Ya karena kasih. Sama, nanti suami istri kalau benar-benar hidup dalam kasih, pasti ada kerelaan berkorban. Dan senang saudara ya, kalau berkorban itu senang memberikan sesuatu, senang. Ingin berkorban, ingin membuat bahagia. Ini ada kisah ya, entah ilustrasi atau kisah saudara, suami istri. Mereka hidup sudah sekian puluh tahun. Mereka saling mencintai, mereka sudah mulai lanjut usia saudara. Ya. Tapi mereka hidup dalam pas-pasan, cukup saja. Lalu saudara suaminya itu lihat istrinya rambutnya panjang. Dia ingin membelikan istrinya itu jepit rambut yang istimewa begitu. Tapi tidak tidak punya duit. Harta milik satu-satunya jam tangan saudara. Ya sudah, jam tangannya dijual, dia beli jepit rambut. Karena beberapa hari lagi akan ulang tahun pernikahan mereka. Jadi suami ingin membuat kejutan bagi istrinya, ngasih hadiah jepit rambut. Ternyata istrinya sama, punya pikiran ingin memberi sesuatu yang baik bagi suaminya. Tapi tidak punya harta. Harta satu-satunya rambut yang panjang. Datanglah ke tempat salon, dipotong rambutnya, dijual rambutnya. Dapatkanlah uang, dan dia tahu suaminya harta satu-satunya jam tangan. Tapi dia tahu suaminya jam tangannya, ini apa, yang ikat ini apa namanya? Ya, talinya ini ya, apa? Kripiaknya, kalepnya itu udah kurang bagus. Jadi dia sengaja belikan itu. Nah ketika hari ulang tahun, ketika bertemu, nah, istrinya ya juga berusaha menyembunyikan rambutnya yang sudah dipotong. Pakai kerudung atau pakai apa, saudara ya. Lalu mereka merayakan, lalu sama-sama mengeluarkan hadiah. Suami mengeluarkan hadiah, suruh dibuka, kaget semua. Loh, ngasih jepit rambut, lah rambutku tak potong. Loh, ngasih kalep itu, loh jam tanganku tak jual. Mereka saling berpandangan. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyadari bahwa mereka saling mencintai. Cinta itu rela berkorban. Jadi kalau kalian saling mencintai, rela berkorban. Saya ingin lihat pasanganku bahagia. Aku ingin lihat seisi rumahku bahagia. Kalau jadi pribadi yang demikian, maka seisi rumah bahagia dan dia ikut bahagia dan paling bahagia. Sebenarnya itulah yang Tuhan lakukan. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu menjadi teladan dalam hidup kita. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia sebagai mempelai pria. Dia melawat, dia menemui jemaatnya sebagai istrinya, mempelai wanita. Dan Tuhan dengan rela hati memberikan dirinya, memberikan seluruhnya bagi mempelai wanita, yaitu kita umatnya. Dan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Kalau ingin bahagia hidupmu, rumah tanggamu, Chandra, jadilah suami yang melayani kebutuhan seisi rumahmu. Devina ya, namanya siapa? Arvini, ya. Arvini, ya. Arvini, ketika engkau jadi istri, jadi ibu, untuk melayani seisi rumahmu, kau membuat seisi rumahmu bahagia, kau sendiri akan bahagia. Jangan dibalik ya. Melayani, jangan minta dilayani. Sudah kalau dibalik, perkaralah yang terjadi. Ya. Masalah yang terjadi semua kalau Alkitab ya, apa yang diajarkan bahwa wali itu susah. Taat bahagia, tidak taat masalah terjadi. Mengasihi, kalian lakukan
bahagia. Kalau kamu minta dikasih terus, ya saudara berat masalah nanti. Melayani, tapi minta dilayani, mesti ribut. Saling nuntut. Jangan menuntut tapi memberi. Kalau suami nuntut, kamu jadi istri kudu perhatian dong. Dan begini. Langsung diwalik gendan sama istri. Ya kamu jadi suami, ya kerja sing tenanan di duitnya. Aduh, jadi rame sudah, jadi bertengkar nanti. Tapi aku mau buat seisiku rumah tanggaku bahagia. Nah, itu tidak sekedar hanya sebuah ya, angan-angan, tapi mesti harus dilakukan. Nanti yang biru, pita biru itu prinsip bagaimana mengatur rumah tangga. Tuhan itu Tuhan yang baik, ketika Tuhan merancangkan, Tuhan juga memberi petunjuk. Dan ketika kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, jaminannya itu pasti bahagia. Bukan semoga, di dalam Kristus, kalau kita berjalan firman Tuhan itu pasti bahagia, pasti diberkati, pasti dilindungi, pasti ditolong, dan pasti memperoleh kehidupan yang kekal. Pasti. Karena Tuhan Yesus berkata, ya, tidak. Dan di dalam Yesus adanya ya. Di dalam Yesus adanya ya. Jadi di dalam Tuhan Yesus itu adanya ya. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus, maka segala yang Tuhan sediakan itu jadi ya dalam hidup kita. Maka pusat hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan menjadi pusat kebenaran. Maka di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 itu untuk Arvini ya. Kalau Arvini sungguh-sungguh kau jadi istri ya, tunduk pada suami, ya benar-benar tunduk dalam arti aku kagum dengan suamiku, aku bangga dengan suamiku, aku menghargai suami, kamu bahagia. Begitu seorang istri tidak menghargai, tidak lagi bangga dengan suaminya, mulai tidak bahagia, susah mulai. Suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau begitu suami mulai kasar, mulai banyak nuntut saudara, dia tidak bahagia. Dia itu sebenarnya tidak bahagia saudara. Ngamuk terus, istrinya dimarahi, ringan tangan. Oh itu tidak bahagia itu. Pasti tidak bahagia, hatinya pasti tidak karuan perasaannya. Lalu juga sebagai anak, hormatilah orang tuamu. Supaya panjang umur dan bahagia. Kalau kalian berdua sampai hari ini, ingat. Karena pengorbanan orang tua. Karena perjuangan orang tuamu sampai engkau hari ini. Entah berapa banyak yang sudah diperjuangkan. Tenaga, pikiran, perasaan, dana, kekuatan, tidak bisa dibayar. Sesukses apapun, kau tidak bisa bayar. Mungkin secara matematika mungkin kamu bisa bayar. Oh dihitung, kurang lebih dari umur, dari kandungan sampai sekian 30 atau jadi sampai usia 40 tahun. Kalau dihitung sekian atau dari usia di kandungan sampai 25, sampai lulus, sampai kau jadi rumah tangga. Habisnya sekian miliar. Sekarang uangku triliunan. Tak bayar bapak ibu, tak bayar segini. Tidak bisa bayar, namanya tenaga pikirannya, perasaannya tidak bisa dibayar. Seberapapun engkau menghasilkan. Tapi taat pada firman Tuhan. Menghormati orang tua. Menghargai orang tua. Orang tuamu mungkin ada keterbatasan. Tapi kalau engkau tetap menghormati. Ada statement yang bagus. Kalau kau menjadikan orang tuamu raja, maka kau mewarisi raja. Kalau orang tuamu menganggap orang yang minta-minta, karena jalur bantuan terus, kalau kamu sukses terus minta orang tuamu minta-minta, saudara ya minta ini. Nah saudara kau menganggap orang tua minta-minta, kamu nanti mewarisi minta-minta juga. Tapi kalau engkau menjadikan orang tuamu raja, maka engkau jadi pewaris raja juga. Ya benar toh ya. Kalau orang tuamu memang anggap raja, ya kamu mewarisi raja. Kalau engkau menghina orang tuamu, ya kamu dihina, kamu ya anak terhina.
Mesti seperti itu. Lalu kalau engkau punya anak, didiklah anakmu. Karena Tuhan punya rencana. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak ilahi. Mesti dididik di dalam Tuhan, dalam kasih. Sehingga anak-anakmu menjadi anak-anak yang berprestasi. Yang memuliakan nama Tuhan. Pikiran kalian harus semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Rumah tanggaku harus menjadi kemuliaan Tuhan. Hidupku, pekerjaanku, dan juga anak-anakku. Sampai orang itu bukan karena rumah Anda ada salibnya, ada gambar Tuhan Yesus. Tapi orang bisa tahu, ini pasti rumah tangga orang Kristen. Punya standar ya, rumah tangga orang Kristen terdiri dari satu laki, satu wanita. Di dalam kekristenan tidak mengenal poligami atau poliandri, tidak kenal. Jadi standarnya itu. Lalu selanjutnya apa? Kudus. Suami istri hidup dalam kesetiaan. Lalu saudara, Allah itu setia. Maka suami istri juga setia. Allah itu kasih, maka hidupnya ada dalam kasih. Lalu Allah itu damai sejahtera, maka di dalam rumah tangganya ada damai sejahtera, ada sukacita. Seperti Tuhan Yesus sendiri, seperti kerajaan Allah. Itu rumah tangga mesti gitu. Nanti demikian juga Chandra dan Arvini. Chandra dan Arvini, dimanapun kau berada di tempat kerja, kamu tahu. Bukan ada kalungnya, ada salibnya, ya bukan. Tapi karena cara bicaranya, cara kerjanya, membuat, oh ini pasti orang Kristen. Maka Yesus dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Jangan sampai ya saudara sekalian, namanya nama Alkitab, tapi masalah kriminal dicekel polisi meleboke penjara. Itu namanya bukan memuliakan nama Tuhan. Hiduplah memuliakan nama Tuhan. Pasti engkau hidup diberkati dan bahagia. Nanti kalian hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Kalian ingin bahagia? Benar ingin bahagia? Kamu harus senang dengan pasanganmu. Selama kamu senang, ya kamu bahagia. Begitu kamu tidak senang, ya kamu tidak bahagia, mulai tidak bahagia. Mesti senang. Walaupun nanti hidupnya sudah 10 tahun bersama-sama, sampai 20 tahun bersama-sama, sampai 30 tahun bersama-sama, 40 tahun sampai 50 tahun dengan orang yang sama, senang, baru bahagia. Begitu tidak senang, maka penderitaanlah yang terjadi, kekecewaan yang terjadi, mesti senang. Nanti bisa berubah ya, orang itu berubah. Tadinya kenceng semua, ganteng. Nah, sudah sekian tahun, 10 tahun, 20, 30, ya berubah. Di YouTube saya senang juga ada ya. Jadi pasangan-pasangan yang masih muda-muda ya, masih sekitar 25 sampai 30, pasangan masih muda-muda. Lalu mereka mulai digambar. Digambar kira-kira 30 tahun kemudian, 30-40 tahun kemudian. Ya digambar, mereka digambar. Jadi orangnya seperti ini, kira-kira nanti tuanya seperti ini wanita itu, setelah itu ditunjukkan ketika mereka dilihat ada yang langsung menangis. Somben ki bojoku wajah kok ngene to. Sekarang seperti ini, tapi seperti itu. Oh ya berubah, saya punya foto 30 tahun yang lalu pernikahan saya dengan sekarang, ya berbeda. Ya. Oh tapi sisa-sisa ketampanan masih ada. Ya, tapi yang penting seperti itu, senang dengan pasangannya ya. Jadi nanti hidup bersama-sama, tidur bersama, ketika Chandra terbangun, Arvini ada di sampingmu, lihat dia tidurnya, aku senang dengan dia, aku suka dengan dia, aku sayang. Oh kamu langsung bahagia, senang kamu. Otakmu langsung berpikir seperti itu. Tapi kalau jengkel, aku anjel, cangkeming, wah saudara sudah tidak bahagia saudara ya, kecewa. Kali kalau Arvini ketika terbangun lihat suami di sampingmu, ya gitu, aku suka dengan dia. Lihat wajahnya, lihat orangnya, saya sayang. Nah kamu bahagia. Nah begitu kamu senang, tiba-tiba kamu ngerangkul, isang ngelus-ngelus.
Ya, tapi kalau lihat, nganyel kayak ora gelem kerja, males keset. Wah, saudara. Nah, itu sepanjang malam tidak bisa tidur. Tapi kalau bahagia, itu sederhana ya. Dalam hidup itu sederhana. Tuhan sudah memberikan. Maka ketika kita melakukan di dalam Tuhan pasti bahagia. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya. Saling berpegangan tangan. Saling berhadapan ya, saling berhadapan. Ya. Kalian pacaran sudah berapa lama? 5 tahun. Chandra, lihat Arvini sudah 5 tahun ya? Bosen? Mantep, dah. Iya, tambah sayang ya, tambah seneng. Nah, betul. Bapak sudah menikah berapa tahun? 40 tahun. Ya, bisa berdiri sebentar ya. Saya mau ini saling berhadapan. Ya, 40 tahun ya. Kalau dikalikan 365 hari sudah 14.000 hari, 15.000 hari lebihnya, hampir segitu. Ya. 40 tahun sudah menjalani bersama-sama. Banyak berubah enggak, Pak, istrinya wajahnya? Oh, banyak sekali. Tetap cantik ya, Pak ya. Coba masih bisa membayangkan ketika waktu pacaran wajahnya seperti apa, masih bisa bayangkan. Masih ya. Dulu ya gitu ya. Nah, badannya langsing atau bagaimana? Oh, langsing. Nah, sekarang rodok langsung ya. Ya. Tapi sudah 40 tahun. Kalau Bapak sampai sekarang saya lihat seger ya, suami istri kelihatan seger walaupun sudah 40 tahun berjalan. Itu pasti rumah tangga yang baik. Kalau reuni 40 tahun kemudian ketemu teman-teman kan banyak berubah, semua berubah. Nah, ada yang kelihatan tua sekali, kayak berat. Nah, itu memang penuh penderitaan rumah tangganya, hidupnya. Tapi ada yang seger-seger. Nah, itu rumah tangganya begitu. Ini kelihatan segar ya. Coba Pak ucapkan terima kasih sama istri. Dilihat istrinya. Istri silakan. Waduh ya, urung disuruh segala. Ini kelihatan ya mesra ya. Ya, masih sering dicium ya Bu ya. Wah, masih. Dengar ya Chandra. Wah, langsung siap diciumi terus gue. Ya, silakan Bu Pak. Sudah suami istri? Nah, bisa berdiri sebentar. Sudah nikah berapa tahun? 35 tahun. Dikarunia anak berapa? 4. Ini anak yang keberapa? Keempat, yang terkecil. Yang 3 sudah menikah semua? Kurang 1. Oh, nomor 3 belum laki. Oh, laki, ya. Ya, sudah 2 mentas ya. Dan sekarang mentas 1 lagi. Nanti di rumah tinggal berdua dengan 1. Ya. Nanti kalau dia menikah tinggal berdua. Ya. Ini juga seger ya. Sudah 35 tahun. Silakan Pak ucapkan terima kasih sama istri. Ucapkan terima kasih. Iya, silakan istri ucapkan terima kasih sama suami. Iya, silakan dicium. Iya. Silakan duduk ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua senang lihat pernikahan yang bahagia. Saya secara pribadi senang kalau lihat jemaat yang rumah tangganya diberkati, harmonis, rukun, ketemu saya, bawa anak. Selalu saya tanya, bagaimana rumah tanggamu? Banyak masalah? Banyak Pak. Oh, semangat sing wedok ya. Jawabnya sing perempuan, banyak Pak. Banyak. Iya Pak. Terus saya tanya, kamu bahagia sebelum menikah atau sudah menikah? Mikir sebentar. Oh iya, senang setelah menikah. Lu katanya banyak masalah. Iya, tapi senang. Nah, saya lihat memang tidak bisa, pasti ada masalah. Tapi ketika bangun di dalam Tuhan, masalah ada justru membuat makin rumah tangga makin menyenangkan dan bahagia. Ketika dibangun di dalam Tuhan. Ya, sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu kalian akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang ada di dalam surga, saat ini 2 insan yang kau kasih, Freddy Chandra Setiawan dengan Arvini Desinta. Mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka.
Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikrar janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Freddy Chandra Setiawan. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Freddy Chandra Setiawan menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Arvini Desinta yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Arvini Desinta. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Arvini Desinta menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Freddy Chandra Setiawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Chandra, kenakan cincin kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Arvini, kenakan cincin kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Chandra dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya. Silakan Chandra di sebelah sini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada mempelai berdua, bukalah hatimu, seberapa besar kau membuka hati, sebesar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Serahkan hidupnya
serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Freddy Chandra Setiawan dengan Arvini Desinta, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Bila segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Freddy Chandra Setiawan dengan Arvini Desinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berkati Freddy Chandra Setiawan, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan suami yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, berkati Arvini Desinta, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan, berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu, Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya dan membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Shekinah glory ada dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kembali saling berhadapan. Demikian Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Silakan Chandra untuk membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka dalam segala sesuatu. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan dibuka. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga suami istri, bangunlah dengan
dengan keterbukaan satu dengan yang lainnya. Baik nanti kalau HP-nya di password, pasangannya tahu. Kalau masing-masing memiliki rekening, juga saling tahu. Dalam segala hal, terlebih baik adalah keterbukaan. Silakan Arvini pegang pundak suamimu dengan mesra, tangan dua, ya. Dan Chandra pegang pinggang istrimu. Ya. Silakan Chandra memberikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kanannya. Ya, pipi kiri kanannya. Ya. Gantian Arvini, silakan. Bagaimana? Kalian senang? Yang mau lagi silakan. Nanti di rumah ya. Segala sesuatu yang menyenangkan dilakukan ya. Segala sesuatu yang menyenangkan dilakukan. Yang bikin susah, yang bikin sakit hati jangan dilakukan. Maka hidup rumah tanggamu bahagia. Jadi gereja akan memberikan akte. Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Bisa ditaruh dulu. Silakan mempelai bersama-sama datang pada orang tuanya Chandra. Chandra di hadapan Papa. Ucapkan terima kasih pada Papa. Pak, Chandra terima kasih. Chandra terima kasih telah mau ngerawat Chandra dari kecil sampai sekarang. Maaf Chandra masih banyak salah Pak. Belum bisa ngasih apa-apa ke Papa, ke Mama. Chandra belum bisa ngasih yang lebih ke Papa sama Mama. Chandra cuma bisa minta doa restu sama Papa Mama. Doain Chandra sama Desi supaya bisa langgeng, punya keluarga yang bahagia, bisa nerusin jejak kayak Mama Mbak Papa, bisa sampai 40 tahun pernikahan ini. Chandra cuma minta doa restu aja Mas sama Papa. Mohon maaf banget Pak, masih belum bisa ngasih apa-apa. Makasih Papa. Makasih Ma. Ya, Papa atau Mama mau ngasih nasihat silakan. Chandra, Papa pesan, jagalah istrimu dengan baik dan semoga kamu baik-baik saja di sana. Papa sangat bahagia sekali. Selalu baik hati, bicara yang bagus. Jagalah istrimu. Jagalah semua perkataan pada istrimu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua, minta doa restu. Dan kepada orang tua berikan doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Cinta itu
Silakan mempelai datang pada orang tuanya Arvini, ya bersama-sama. Arvini di hadapan Mamah, ya. Silakan Arvini ucapkan terima kasih sama Papa Mama, silakan. Ma, Pa, makasih untuk selalu sayang sama Desi sampai sekarang. Terima kasih sudah merawat Desi sampai sekarang. Maaf kalau Desi punya salah. Selama Desi menjadi anak Mama Papa, semoga Mama sama Papa selalu bahagia, selalu rukun bersama. Dan Desi sama Chandra mau minta doa restu, Ma, Pa. Terima kasih, Ma, Pa, buat restu yang telah diberikan sampai Desi bisa berdiri di tempat ini bersama Chandra. Semoga Desi dan Chandra bisa terus langgeng, Ma, Pa. Terima kasih atas kebaikan Mama Papa. Maaf kalau Desi belum bisa membahagiakan Mama sama Papa. Semoga Desi dan Chandra bisa selanjutnya meneruskan jejak Mama Papa dan bisa langgeng sampai sekarang. Makasih ya, Ma, Pa. Ya, Papa atau Mama mau ngasih nasihat? Ya. Saya mendoakan ya, Mama mendoakan buat Arvini, buat Chandra menjadi keluarga yang bahagia, rukun. Saya titip sama Chandra ya, saya titip Desi ya. Kalau suatu saat Desi melakukan kesalahan, entah itu kata-kata ataupun perbuatan, atau salah di dalam melangkah, tolong Chandra, Engkau bisa membimbing, Engkau bisa menuntun, doakan yang terbaik. Kalau nanti mengarungi rumah tangga,
banyak sekali godaan-godaan. Semoga kalian bisa melewati masalah-masalah. Serahkan semuanya pada Tuhan, apapun masalahnya, pasti ada jalan keluar. Mami percaya, pasti ada jalan keluarnya. Mami titip Arvini Chandra ya. Jangan disakiti. Bimbing setiap langkahnya, setiap ucapannya. Mami sudah tidak bisa membimbing. Saya percaya Chandra bisa melangkah. Setiap masalah yang datang bisa diselesaikan berdua. Mami percaya, kalaupun tidak ada jalan keluar, berdoa pasti Tuhan buka jalan. Desi, kamu juga harus menurut sama Chandra, menghargai. Semua permasalahan harus diselesaikan berdua. Jangan saling menyalahkan. Hadapi setiap masalah. Minta pimpinan Tuhan. Kami percaya pasti ada jalan keluarnya. Sekali lagi ya Chandra, saya titip Arvini ya. Bimbing apapun yang dilakukan. Mami percaya Chandra bisa membimbing, merawat. Mami mendoakan saja. Terima kasih sebelumnya ya. Mami percaya semua yang terbaik. Semua akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Chandra. Terima kasih. Silakan mempelai untuk sungkem pada orang tua. Bahasa cinta agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Doa restu orang tua sangat besar menjadi bekal bagi mempelai berdua dalam membangun rumah tangga. Ini saatnya orang tua melepaskan putra-putrinya untuk membangun rumah tangga, melepaskan otoritasnya.
rumah tangga yang dibangun dalam kasih. Ada ikatan yang indah, kebahagiaan orang tua melepaskan putra-putrinya untuk membangun rumah tangga, tetapi juga saatnya melepaskan untuk putra-putrinya membangun rumah tangga sendiri, berdikari sendiri. Silakan mempelai kembali. Kepada mempelai berdua, Freddy Chandra Setiawan dengan Arvini Desinta, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Freddy Chandra Setiawan dengan Arvini Desinta. Kembali kami serahkan mempelai berdua sepenuhnya dalam tangan-Mu. Bahtera yang mereka bangun dalam kasih-Mu Tuhan, hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam penyertaan dan berkat-Mu Tuhan. Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Dan Tuhan juga berikan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, biarlah segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Dan pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan anak-anaknya, bahkan sampai pada keturunannya. Berkati kesehatannya, berkati segala apa yang dikerjakan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat-berkat yang sama turun atas kami. Tuhan, Kau juga melawat setiap kami pribadi, lepas pribadi. Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang sedang bergumul, sedang menghadapi berbagai tantangan badai, Tuhan Kau menolong, memberikan kekuatan, bahkan memberikan jalan keluar Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan keuangan, Tuhan berkati mereka. Kami serahkan juga setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua supaya semua berjalan penuh dengan sukacita. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.